Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meina Kido dengan stambuk A1J1 18042. Saya berasal dari kelompok 3, praktikum anatomi dan fisiologi pada manusia. Praktikum ini diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dan asisten saya sendiri adalah Kak Firan Sahid. Kali ini saya akan menjelaskan gambar yang telah saya gambar, dan ini adalah gambar yang saya gambar mengenai sistem ekskresi. Dalam sistem ekskresi terdapat 4 organ yang perlu kita ketahui, diantaranya hati, paru-paru, ginjal, kulit. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida, CO2, dan H2O. Ketika kita bernapas melalui hidung atau mulut, terjadi proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang masuk melalui hidung pergi menuju trakea melewati tenggorokan. Di trakea, udara akan dibagi-bagi ke dalam saluran-saluran yang disebut saluran bronkus dan masuk melalui paru-paru. Ya, ini adalah gambar yang telah saya gambar, yaitu organ paru-paru, di mana di sini ada trakea, lobus superior, bronkus utama, bronkus lebar, bronkus, lobus inferior, lobus tengah, lobus superior. Dimana ketika tadi saya telah menjelaskan bahwa paru-paru ini berfungsi dalam mengeluarkan karbon dioksida dan uap air atau H2O pada saat bernapas melalui hidung dan mulut. Baiklah, selanjutnya adalah hati. Bisa dilihat hati di sini ada empedu, ada ligamen Pulciformes. Wah, di hati ini adalah berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Di dalam hati terdapat hemoglobin. Pada sel darah merah yang sudah rusak akan diuraikan menjadi globin, zat besi, dan senyawa hemin. Hemoglobin pada hati ini sendiri merupakan protein yang mengandung zat besi, di mana hati ini akan menuju sumsum tulang belakang. Sedangkan globin digunakan untuk membentuk sel darah merah baru dan metabolisme protein. Di dalam hati ini ada juga empedu yang berfungsi dalam menguraikan gas amonia yang berbahaya dalam tubuh untuk zat yang lebih aman. Amonia tersebut dihasilkan dari proses metabolisme asam amino. Urea terdapat dalam hati dan urea ini akan dikeluarkan dan diangkut ke ginjal dan dikeluarkan bersama urin. Selanjutnya adalah kulit ya. Ini adalah gambar kulit. Di sini gambar kulit ada batang rambut, otot, akar rambut, folikel rambut, jaringan adiposa, pembuluh darah kulit, ada jaringan hipodermis, dermis, epidermis, dan pori-pori. Kulit ini adalah organ ekskresi untuk mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral yang berlebih. Nah, senyawa mineral yang berlebih ini dikeluarkan melalui keringat pada saat kita beraktivitas. Di dalam kulit terdapat lapisan kulit yang paling luar atau biasa disebut dengan epidermis. Epidermis ini tersusun dari sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi. Keratinisasi ini adalah pendewasaan. Lapisan ini memiliki beberapa lapisan kulit, antara lain stratum corneum yang merupakan lapisan kulit mati dan selalu mengelupas,
serta lapisan stratum granulosum yang mengandung pigmen melanin. Stratum granulosum terdapat lapisan stratum germatifun yang terus membentuk sel-sel baru ke arah luar untuk menggantikan sel kulit yang terkelupas. Ya, ini adalah ginjal. Ya, bisa dilihat pada gambar ginjal ini terdapat pembuluh darah interlobus, vena, arteri, medula, ureter, kapsul, korteks, piramida, renal pelvis, major calyx, minor calyx, aorta, dan pembuluh darah. Ginjal adalah organ ekskresi. Dalam manusia, dia mirip seperti kacang dan merupakan bagian dari sistem urin. Ginjal sendiri berfungsi dalam menyaring kotoran, terutama urea, dari darah dan membuangnya bersama air dalam bentuk urin. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang dan di bawah hati dan limpa. Di bagian atas superior ginjal terdapat kelenjar adrenal yang disebut dengan kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat retroperitonal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Ginjal kan terdiri dari kanan dan kiri. Pada ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat pada hati. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh lapisan lemak, di antaranya ini lapisan lemak perineal dan arenal. Tadi penjelasan saya mengenai sistem ekskresi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.